Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, kita akan membahas tentang kondisi, menganalisis, merancang sistem, dan mengelola sistem itu sendiri, terkait daripada di lapangan. Oke, lanjut saja kita ke pembahasan. Nah, di sini ada faktor-faktor yang berpengaruh atau mempengaruhi dalam sebuah sistem itu sendiri. Pertama, yaitu pengaruh pelaku. Yang kedua, pengaruh bisnis. Ketiga, pengaruh teknologi. Dan selanjutnya, pengaruh metode atau proses selama daripada pembentukan atau menjalankan sebuah sistem itu sendiri. Nah, nanti kita bahas ke depan satu persatu. Nah, di sini ada pengaruh pelaku. Lihat di atasnya ada pengaruh bisnis. Yang paling bawah ada pengaruh tentang teknologi. Sebelah kiri ada analisis sistem dan manajer proyek. Nah, di analisis sistem dan manajer proyek ada beberapa bagian. Pertama, tentang di atas dulu, pemilik sistem. Kedua, pengguna sistem. Ketiga, perancang sistem. Dan keempat, membangun sistem. Dan untuk metodenya, lihat sebelah kanan itu ada manajemen proyek dan proses. Itu ada inisialisasi sistem, analisis sistem, perancangan sistem, dan penerapan sistem. Nah, hubungannya apa? Lihat ada penjelasannya di tengah. Ini pandangan saja, pandangan pemilik sistem tentang sistem informasi. Yang pertama, pemilik sistem. Pemilik sistem itu membayar pembangunan dan pengoperasian sistem dan menentukan visi serta prioritas pembangunannya. Karena itu mereka melihat sistem informasi dalam bentuk biaya dan manfaatnya dalam memecahkan masalah serta mencari peluang. Nah, maksud daripada pemilik sistem di sini, dia yang membutuhkan si sistem itu sendiri. Pemilik sistem belum tentu dia itu yang membuat sistem. Dia bisa saja karena kebutuhan, terus dia punya uang dan dia membayar orang lain atau karyawan untuk membuat, mengelola dan memelihara sebuah sistem itu sendiri, baik itu sistem internal maupun eksternal. Nanti kita bahas di depan. Selanjutnya yaitu ada pengguna sistem. Hubungannya siapa? Pengguna sistem dan analisis sistem. Nah, ini definisinya menentukan kebutuhan bisnis dan harapan terhadap sistem yang dibuat. Karena itu, mereka memandang sistem informasi dalam bentuk fungsi yang diberikan terhadap pekerjaan mereka, mudah dipelajari dan digunakan. Nah, pengguna sistem ini boleh dikatakan dia yang menggunakan, operator lah gitu. Kalau misalkan di minimarket, ya sebagai kasir misalkan, nah itulah pengguna daripada sebuah sistem. Misalkan kasir yang menggunakan sistem untuk programnya ya tentang jual beli. Begitupun di perusahaan, misalkan pemasaran, dan dia pengguna sistem tentang aplikasi pemasaran. Nah, itu saja pos-posnya. Jadi pengguna sistem boleh dikatakan sama dengan pemakai saja, dia yang menjalankan, memakai. Gitu. Selanjutnya yaitu hubungan perancangan sistem dan perancangan sistem. Nah, secara definisinya, menerjemahkan kebutuhan bisnis ke dalam solusi teknis yang mungkin. Karena itu, mereka memandang sistem informasi dalam bentuk blueprint, rancangan untuk menuntun pembuatan sistem yang final. Nah, perancangan di sini ya blueprint di sini dia ingin jadi sistem itu seperti apa. Dia dirancang sistematikanya, perjalanannya itu seperti apa dan harus planningnya itu harus jelas dari mulai start sampai finish. Ya, itu ada gambaran-gambarannya. Kalau dalam
pembahasan kita sebelumnya, boleh dikatakan prediksi atau peramalan. Itu kalau seperti ini jadinya akan bagaimana? Contoh kita kalau misalkan ke Jakarta, kalau lewat tol akan seperti apa? Kalau lewat jalur misalkan ke puncak, itu akan seperti apa? Ya mungkin di sana macet. Terus kalau ke tol menggunakan biaya. Nah, itu dikalkulasikan mana yang memang lebih efektif. Seperti itu. Perancangan pun membuat sistem atau program pun seperti itu. Dia dirancang dulu. Karyawan berapa yang dibutuhkan. Nah, semuanya lah. Berbicara tentang sistem, bukan hanya tentang aplikasi atau program, tapi seluruhnya tergantung daripada kebutuhan. Nah, selanjutnya yaitu hubungan daripada pembangunan sistem dan penerapan sistem. Jadi, setelah dibangun dan harus diterapkan. Nah, secara definisi pembangunan sistem itu boleh dikatakan dia membuat, menerapkan, dan memelihara sistem informasi. Karena itu, mereka cenderung memandang sistem informasi dalam bentuk realisasi kerja dari hardware dan software dalam penerapan sistem informasi. Nah, pembangunan sistem ini dia harus di sini juga sudah dijelaskan. Pembangunan sistem itu harus bisa digunakan. Jangan sampai banyak yang membangun tapi dia tidak bisa digunakan oleh orang lain, misalkan dia hanya untuk diri sendiri. Nah, kalau di sini tidak. Di sini bentuknya kita perusahaan bisnis. Jadi membangun sistem di sini harus ada hubungan atau interface antara hardware, software. Di sini juga sebagai pengguna juga atau pemakai brainware atau user juga harus harus sinkron gitu. Jadi aplikasi banyak yang buat aplikasi bagus, bikin aplikasi bagus, tapi hardware tidak memadai tentang speknya, itu tidak bisa digunakan. Ada speknya bagus, aplikasinya bagus, tapi pemakainya dia bukan ahli IT, misalkan orang masih belajar, ya itu juga tidak akan tidak akan kondusif sesuai dengan harapan. Sebab salah satunya ketiga daripada itu harus harus sesuai dengan kebutuhan. Oke, nanti kita perjelas lagi di depan. Nah, pengaruh pelaku terhadap sistem informasi. Lihat ini sini penjelasannya pengaruh pelaku terhadap sistem informasi. Jadi berbicara tentang sistem informasi itu sudah luas gitu. Bukan hanya membicarakan hardware, software, apalagi ya itu sudah menyeluruh gitu kalau berbicara tentang sistem. Pertama yaitu pemilik sistem. Tadi sudah dijelaskan pemilik sistem itu seperti apa. Yang kedua, pengguna atau pemakai sistem. Nah, yang saya kupas tadi ada internal, ada eksternal. Nah, internal contoh seperti apa? Tenaga klerek misalkan dan pelayanan. Jadi tenaga klerek itu apa ya? Dia boleh kan karyawan lah. Karyawan atau seperti admin lah. Kurang lebih seperti itu. Terus staf teknis dan profesional. Jadi ada staf teknis, ada profesional. Itu kadang diterapkan dua orang yang dua orang yang berbeda. Salah satu contohnya orang yang menjalankan program belum tentu dia bisa membuat program, atau ada kerusakan pada program belum tentu dia bisa memperbaiki. Nah, selanjutnya ada supervisor, ya sudah pada tahu tugas dan fungsinya. Manajer tingkat menengah dan eksekutif itu di internal, jadi dalam perusahaan maksudnya. Ada lagi pengguna atau pemakai sistem eksternal. Pertama, pelanggan. Selanjutnya, ini contoh-contoh saja. Pemasok, rekanan, karyawan yang mobile. Bukan mobil maksudnya, mobile. Ini tuh. Mobile yang yang sinkron atau yang online dan sebagainya. Mobile, bukan mobil. Kendaraan roda 4 maksudnya. Pelanggan bisa menggunakan sistem, ya salah satu contohnya kita
misalkan membeli barang secara online. Nah, kita kan pelanggan, kita beli, kita menjalankan sistem itu sendiri kan gitu. Tapi sebagai pelanggan gitu. Terus pemasok, ya anggap saja kita itu menjual barang misalkan di salah satu e-commerce misalkan kita sebagai apa namanya ya, distributor atau punya pasar bisa saja kita menggunakan aplikasi itu. Namun tidak bisa apa ya? Dia mengelola daripada program itu. Nah, rekanannya kurang lebih ketika contohnya apa? Email kan gitu, itu rekanan. Jadi email itu kita rekan dengan Google misalkan. Nah, kita bisa menggunakan itu salah satu rekanan. Selanjutnya karyawan yang mobile. Karyawan yang mobile itu contohnya apa ya? Marketing misalkan. Marketing via online misalkan. Terus yang dia marketing pengelola dari web itu sendiri, website, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengaruh pelaku terhadap sistem informasi yaitu perancang sistem. Eh, apa saja yang di dalamnya? Pertama, administrator database. Kita sudah berulang-ulang membahas tentang database. Kedua, perancang jaringan. Ya, jaringan ya database kalau misalkan ingin apa namanya ya? Ingin sinkron dengan jarak jauh ya harus dirancang jaringannya. Perancang web yang satu sama lain harus juga berhubungan. Artis grafik di sini tuh contoh untuk menampilkan daripada di pamflet misalkan atau misalkan sebagai iklan ya dia harus menarik perhatian daripada nanti pelanggan dan artis di sini bukan berarti harus orang kan gitu. Bisa saja berupa gambar daripada maksudnya hewan, animasi dan lain-lain di situ. Selanjutnya ahli keamanan jelas jangan sampai apalagi dengan sekarang itu berbagai macam hacker gitu kan. Orang itu banyak-banyak kejahatan di dunia dunia maya saat ini itu lagi tren kan gitu. Selanjutnya ahli teknologi. Dan ahli teknologi di sini bukan hanya tentang software, dia juga harus ada teknologi hardware dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu membangun atau builder sistem. Yang ini membangun sistem apa saja dalamnya yaitu programmer aplikasi. Yang kedua programmer sistem. Selanjutnya programmer database. Ini orang-orangnya beda semua. Kebanyakan beda. Ada kemungkinan juga beberapa bidang dilakukan oleh satu orang misalkan. Tapi kalau untuk membangun biasanya ada ahli khusus. Kita berbicara sekupnya perusahaan besar gitu. Jadi tidak bentuknya tidak instansi seperti kampus misalkan. Kalau kampus seperti Maksum University misalkan, kalau itu bisa untuk oleh satu orang sebenarnya. Tapi kalau berbicara tentang kampus besar, ITB misalkan, Unpad, wah itu berbagai macam apa ya. Tapi dalam webnya itu kan cuma satu Unpad saja. Di dalamnya kan ada berapa jurusan, pengelolanya juga kurang lebih ya ratusan, ada kemungkinan juga ribuan kalau dengan staf yang ke bawahnya. Lanjutnya ada apalagi tadi itu programmer database, administrator jaringan, administrator keamanan, webmaster, integrator software. Ya maksudnya integrator itu integrasi antara software satu dengan yang lain. Ya software kan banyak. Lanjutnya yaitu tentang sistem. Ya, saya tidak jelaskan sistem, kita sudah jelaskan berulang-ulang. Dan manajer proyek. Nah, manajer proyek itu lebih ke orangnya, humannya.